Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro Tiko, salam kenal, saya John LBF. Saya akhir-akhir ini sering nonton berita tentang bro, dimana saya takjub banget, kagum banget dengan anak seperti bro yang sangat mencintai ibunya. Saya juga sangat sayang sama ibu saya. Jadi melalui postingan saya ini, saya membuka kesempatan barangkali bro Tiko berkenan untuk berkarir di perusahaan saya. Saya akan kasih gaji bro 10 juta per bulan untuk tahap awal. Kalau nanti secara performance bro bisa bagus kerjanya, pasti ada peningkatan gaji dan karir. Ya, bro nanti bisa bekerja di perusahaan saya High Five atau John Tex atau John Traktor atau John Skin atau John Tainment atau di Mevol. Ya, tujuan saya hanya satu, saya ingin memberi kesempatan kepada bro Tiko yang saya nilai adabnya luar biasa, attitude-nya sangat baik. Ya, nggak usah takut bro mengenai kemampuan, kompetensi bekerja, skill. Kita akan ajarin. Saya sendiri akan bimbing bro. John LBF akan bimbing bro. Ya, saya nggak ngelihat ijazah bro itu apa, mau nggak sekolah pun, ya. Bahkan di video itu bro sempat sampaikan pengen kuliah, saya pun bersedia untuk support bro untuk bisa kuliah. Ya, saya tunggu konfirmasinya. Kalau bro Tiko berkenan untuk join di perusahaan saya, bisa hubungi ke call center perusahaan saya. Ya, thank you udah ngasih contoh yang baik, bagaimana seorang anak harus sayang sama ibu. Ya, semangat terus, Tuhan pasti kasih jalan, Allah pasti kasih jalan yang terbaik buat masa depannya bro Tiko. Sehat selalu buat mamanya bro Tiko. Salam dari saya John LBF. Berawal dari konten YouTube ya, Tiko dan Ibu Eni itu viral banget. Bahkan rumahnya yang kondisi awal mulanya itu banyak tumbuh-tumbuhan di depan rumahnya, agak kurang bersih, sekarang sudah mulai bersih Sobat Iris. Nah, tahu nggak Sobat Iris, bagaimana sih kondisi rumah Tiko Ibu Eni yang viral saat ini? Kondisi terkini rumah Tiko Ibu Eni yang pasca viral. Kabarnya rumah Tiko ini akan didatangi seorang artis terkenal. Siapakah dia? Nah, Mas Tiko ini bisa segera pulih ya dari kondisi gangguan kesehatan jiwa yang dialami. Dan Mas Tiko juga tetap sehat, kuat, sabar mendampingi ibu ya. Oke, anyways, saya mau ngebahas tentang bagaimana seseorang itu ketika mengalami satu gangguan jiwa dan memang ada indikasi rawat inap, itu harus dirawat di rumah sakit. Nah, perawatan psikiatrik, rawat inap di rumah sakit khusus jiwa, RSJ, atau rumah sakit umum yang ada perawatan psikiatri itu memang berbeda ya guys ya, dari ruang rawat inap di rumah sakit pada umumnya gitu. Kenapa? Karena ruangannya juga khusus ya, ada pengamanan, ada pintu khusus yang tidak membebaskan orang itu keluar masuk ya dari ruangan gitu, atau dari katakanlah satu bagian segmen atau bangsal gitu. Kenapa? Karena bisa jadi pasien yang dirawat itu belum memiliki kemampuan untuk menyadari bahwa dirinya sakit dan butuh bantuan. Kita sebut pilihannya buruk, jadi merasa nggak sakit. Mungkin saja akan berusaha untuk pergi gitu ya, berusaha keluar dari rumah sakit. Atau juga ya ada perilaku-perilaku yang belum terkendali dengan baik. Makanya memang nggak bisa bebas keluar masuk gitu. Nah, ini yang kadang-kadang nggak dipahami nih oleh keluarga atau oleh orang yang nggak ngerti, karena dianggapnya wih jahat banget, nggak boleh dijenguk, nggak boleh dilihat keluarga gitu ya. Padahal sebetulnya tim perawatan psikiatrik lagi ingin memperbaiki kondisi yang lagi akut, yang memang butuh penanganan. Apakah itu gaduh gelisah, apakah itu memang ada kondisi suicidal misalnya, atau perilaku kacau, perawatan diri yang buruk, yang memang harus segera diatasi dulu nih gitu ya dengan rawat inap, sebelum nanti dilanjutkan rawat jalan dan kembali kepada keluarga. Dan yang perlu teman-teman ketahui, memang pada kondisi seseorang itu mengalami gangguan jiwa yang berat dan sampai harus ngalamin kondisi gaduh gelisah, itu ada beberapa prosedur ya yang memang perlu dilakukan. Antara lain misalnya ada pengikatan, ada restraint. Bukan untuk menyakiti, justru untuk membantu agar obat bisa masuk. Mungkin obat suntik, kenapa? Karena nggak mau minum obat gitu. Intinya kita butuh obat bekerja dulu agar bisa segera pulih dan akhirnya kita bisa komunikasi dengan lebih baik gitu. Nanti kita sambung kalau banyak yang mau nanya. Sebagai orang yang ngikutin vlognya tentang Tiko dan Ibu Eni dari awal sampai sekarang ya, dan aku tahu semua gimana cara bahasa, pilihan kata, komunikasi yang dipakai si Tiko. Tidak pernah dia menjelekkan ayahnya, dan dia tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah saksi hidup. Terus tiba-tiba muncullah si Ibu Uri dan juga si Ibu Ika ini yang mengaku bahwa dia adalah anak dan juga cucunya dari si Pak Muji, dimana itu adalah ayahnya Tiko. Yang dimana dia langsung marah-marah, langsung bilang kalau harusnya Tiko jangan bilang dong kalau misalnya yang saya itu seperti ini apa segala macam. Buat kalian yang udah nonton, kalian pasti tahu lah isinya gimana.
akhirnya aku flashback lagi ke video sebelumnya. Aku nggak salah dengar kan gitu, aku nggak salah lihat kan. Kalau memang aku tahu si Tiko tuh nggak pernah bilang kok dia saksi hidup. Dan itu aku gabungin tadi video sebelumnya bahwa si Tiko bilang katanya, kabarnya. Bagus dong bahasanya, katanya, kabarnya, dari yang dia tahu. Jelas sangat di situ. Ini si Ibu Ika gimana? Tiko tak pernah menyangka kisah hidupnya bakal viral. Tiko tak pernah menyangka kisah hidupnya bakalan viral bersama sang ibunda Eni. Bahkan kini ia jadi undang ke sejumlah program televisi karena kisahnya viral di penjuru dunia. Ia agak bingung juga ya, gak nyangka bisa seramai ini, ujar Tiko di kawasan rumahnya, Klender, Jakarta Timur, Jumat 6 Januari 2023. Tiko mengatakan untuk saat ini dia tidak tidur di rumah, melainkan di pos satpam rumahnya di RT 06 RW 2, Klender, Jakarta Timur. Diketahui Tiko bekerja sebagai satpam di kompleks rumahnya. Tiko mengatakan ia beberapa kali berkunjung ke rumahnya, tinggal di pos security, tapi nanti balik ke rumah, ucap Tiko. Berdasarkan pantauan Kompas.com, rumah Tiko kini tampak sangat berbeda dari awal viral. Yang dulu rumahnya kotor, penuh debu dengan tanaman yang tak terurus, kini rumah Tiko sudah terlihat lebih terang karena pepohonan di rumahnya sudah ditebang. Bahkan lantai rumahnya kini terlihat lebih bersih setelah dibersihkan oleh para YouTuber yang dibantu oleh warga. Rumah yang masih dihuni oleh Tiko dan Ibu Eni itu viral setelah salah satunya ditampilkan Irfan Jayadi melalui akun YouTube-nya Bang Breu TV. YouTuber itu semula hendak membuat konten mengenai rumah kosong yang tak berpenghuni, namun dia justru mendapati bahwa rumah itu diami seorang perempuan paruh baya dan anaknya. Rumah Tiko tak terawat sejak tahun 2010. Tiko merawat sang ibu yang mengalami gangguan jiwa sejak usianya masih 12 tahun. Publik dihebohkan dengan Ibu Eni, wanita pemilik rumah mewah yang terbengkalai di Jakarta Timur. Ia diketahui hanya tinggal bersama satu anaknya di rumah tersebut. Lantas ada apa dengan Ibu Eni sehingga dirinya viral? Ibu Eni Sukaisi dan anaknya hanya tinggal berdua di sebuah rumah mewah tanpa air dan listrik yang berlokasi di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Rumah itu terletak di Komplek PLN Klender, Jalan Peron nomor 48, Jakarta Timur. Dikutip dari Antara, Ibu Eni mengalami depresi sejak tahun 2010 akibat ditinggal suami. Saat ini Ibu Eni dirawat di RSKD Durensawit untuk mendapatkan penanganan medis. Dilayani dengan baik, dikonsultasikan ke dokter ahli jiwa. Saat ini dalam penanganan medis dan pendampingan oleh dokter psikiater, kata Direktur RSKD Durensawit, Dr. Nikan Sari Koesrindartia, dikutip dari Antara. Salah satu tetangga bernama Fadli Haryadi menceritakan sosok Ibu Eni, yang mana Ibu Eni disebut memiliki interaksi sosial yang sangat tinggi. Dulunya kayak masyarakat umumnya lah, interaksi sosialnya tinggi, kata Fadli Kamis 5 Januari 2023. Selain itu, Ibu Erni juga suaminya tergolong keluarga mampu. Menurut Fadli, keduanya bekerja di Departemen Keuangan. Gelarnya Ibu Eni DRA. Ibu Eni itu kalau nggak salah kerjasama dengan suaminya, ujarnya. Kalau yang saya dapat informasinya itu pokoknya dia seringnya di Departemen Keuangan, Ibu Fadli lagi. Warga sekitar sempat membantu menyambungkan listrik ke Ibu Eni. Penyambungan tersebut hanya di satu ruangan saja. Sempat waktu itu sebelum rumah ini dibangun ada rumah yang dijual. Ini membantu menyambungkan untuk satu ruangan saja, kata Ibu RT 6 RW 2 Jatinegara Cakung, Ina Sunarsi tersebut. Untuk penerangan kan besar sekali, nggak mungkin semuanya. Karena kan untuk pembayaran listriknya mungkin ya, yang penting Tiko dan ibunya ada penerangan ibunya lagi. Namun aliran tersebut terhenti karena Ibu Eni menolak bantuan tersebut. Penerangan Ibu Eni sempat menggunakan lilin, tapi setelah berjalannya waktu, ibunya marah-marah ke tetangga yang sebelah. Akhirnya diputus kembali, ujar Ina. Kemudian setelah tidak ada penerangan listrik dibantu dengan lilin, selain bantuan listrik, warga juga sempat memberi bantuan uang dan sembako. Namun bantuan itu dihentikan karena warga merasa Tiko, anak Ibu Eni, harus hidup mandiri. Akhirnya Tiko dipekerjakan sebagai petugas keamanan di perumahan tersebut. Tiko atau Pulung Mustika Abimanyu adalah anak satu-satunya dari Ibu Eni. Menurut kesaksian Ibu RT 6 RW 2 itu, Ina Sunarsih, Tiko adalah anak yang pintar. Tiko termasuk murid yang pintar, jadi dia dapat SMP-nya negeri, pastilah nilainya tinggi, kata Ina. Namun Tiko harus berhenti sekolah karena kendala biaya. Tapi lama-kelamaan akhirnya putus sekolah karena kondisi mungkin buat ongkos nggak ada, ujarnya. Baik warga maupun guru SMP Tiko sempat mengusahakan agar Tiko melanjutkan sekolah. Tetapi bantuan tersebut ditolak oleh Ibu Eni karena ingin selalu dekat dengan Tiko.
Sebetulnya dari guru-guru SMP-nya pun sudah ada wali kelasnya yang bantu untuk tas, seragam, ada yang bantu paparnya. Dari warga juga sempat mau bantu untuk sekolah, tapi sama ibunya ditolak karena gak mau jauh-jauh dari Tiko, imbuhnya lagi. Setelah putus sekolah, Tiko harus merawat ibunya. Ia mengatakan sempat berjualan gorengan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama sang bunda. Aku memang kan mama sebelum kondisinya separah itu emang masih ada usaha dagang gorengan. Aku keliling jualan, kata Tiko. Namun setelah kondisi ibu ini memburuk, pihak RT menawari Tiko untuk bekerja sebagai security komplek. Tiko sudah bekerja selama 4 tahun. Semakin kesini mama kondisinya semakin buruk. Jadi aku ditawarin lingkungan Pak RT untuk jadi security setempat di sini, ungkap Tiko.